Selamat datang semuanya. Di sini kami akan menjelaskan sejarah kedatangan Inggris ke Indonesia. Kelompok kami beranggotakan Niel, Jen. Kepi. dan Ken. Oke, langsung saja kita mulai perjalanan kita untuk mengetahui siapa saja tokoh-tokoh Inggris yang datang ke Indonesia. Yang pertama, Lord Francis Drake. Francis Drake lahir pada tahun 1540, lalu meninggal pada tanggal 28 Januari 1596. Francis Drake selama perjalanannya itu kurang lebih sekitar 3 tahun, dan nama kapal yang dipakai adalah Golden Hind. Selanjutnya, kita akan memasuki rute perjalanan dari Francis Drake. Francis Drake perjalanan pertamanya adalah bertolak dari Plymouth, Inggris pada 15 Desember 1577. Lalu Francis Drake menyeberangi Samudra Atlantik menuju ke Amerika Selatan. Lalu Francis Drake mendarat di Argentina dan mengintai Selat Magellan. Francis Drake juga menjajah pelabuhan-pelabuhan Spanyol di sepanjang pantai barat Amerika. Dia juga berlayar menuju utara mencari jalan kembali ke Samudra Atlantik, tetapi sampai di Vancouver, Kanada. Lalu dia kembali ke Samudra Atlantik dan menyeberangi Samudra Pasifik. Di saat itu dia berhenti di Filipina pada tahun 1579 dan kemudian menyeberangi Indonesia. Tokoh kedua yaitu Sir James Lancaster. Dia lahir di Basingstoke, Hampshire, Inggris pada tahun 1554 dan meninggal dunia di London pada 6 Juni 1618. Lama perjalanannya adalah sekitar 15 tahun yang dimulai dari tahun 1588 hingga 1603. Dan kapal yang dinaikinya bernama Red Dragon. Rute perjalanan Sir James Lancaster dimulai pada tahun 1588 yang dipimpin oleh Sir Francis Drake. Setelah itu, pada tahun 1591, mereka mengadakan penjajahan ke Kepulauan Hindia Timur dan dari Inggris, ia bisa mencapai hingga Pulau Penang. Lalu ia kembali ke tanah airnya pada tahun 1594 dan di tahun yang sama dia juga pergi ke Brazil. Pada tahun 1601, ia menuju Hindia Timur dan pada tahun 1602, ia menuju Aceh dan Aliansi. Ia pun melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa dan mendarat di Banten. Selanjutnya adalah William Dampier. Jadi William Dampier lahir pada 5 September 1651 dan ia mati pada Maret 1715. Lalu lama perjalanannya ialah 18 bulan dan kapal yang ia naiki adalah kapal Roebuck. Selanjutnya perjalanan William Dampier. Jadi perjalanan William Dampier dimulai dari tahun 1679 hingga 1691. Dampier melakukan perjalanan ke Amerika Tengah, Pasifik, dan Asia Tenggara. Selanjutnya pada tahun 1699 hingga 1701 dengan kapal Roebuck, ia menjelajahi pantai barat Australia dan Papua Nugini. Ia juga berlayar ke Amerika Serikat dan Pasifik Selatan selama ekspedisi selanjutnya. Yang keempat, Thomas Cavendish. Thomas Cavendish lahir pada tahun 1560 dan mati pada tahun 1592. Waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan Thomas Cavendish itu di tahun 1586 sampai 9 September 1588. Dan nama kapal yang digunakan oleh Thomas Cavendish adalah Desire. Sekarang kita memasuki rute perjalanan Thomas Cavendish. Thomas Cavendish berangkat dari Plymouth, Inggris pada tanggal 21 Juli 1586. Misi utama dari Thomas Cavendish adalah menjaga kekayaan Spanyol dari kapal dan koloni mereka di Amerika, serta kembali dengan harta karun. Setelah meninggalkan Inggris, armada Cavendish menuju selatan menyusuri pantai Afrika Barat untuk mendapatkan persediaan dan memastikan jalur yang aman sebelum menyeberangi Atlantik. Thomas Cavendish melintasi Samudra Atlantik dan tiba di pantai timur Amerika Selatan, di Brasil dan Argentina.
untuk melanjutkan perjalanan menuju Selat Magellan. Thomas Cavendish tiba di Selat Magellan pada bulan Januari 1587. Selat Magellan sebuah jalur sempit di ujung selatan Amerika Selatan yang merupakan jalur penting menuju Samudra Pasifik. Jalur ini penuh dengan tantangan, namun setelah berhasil melintasinya, Thomas Cavendish memasuki Samudra Pasifik. Sesampainya di Samudra Pasifik, Thomas Cavendish menyerang kapal-kapal dan koloni Spanyol di sepanjang pantai barat Amerika Selatan. Salah satu sasarannya adalah kota-kota pesisir dari Chile dan Peru, tempat ia berhasil menjaga sumber daya dari Spanyol. Setelah penyerangan di pantai barat Amerika, Cavendish melintasi Samudra Pasifik menuju Asia, melewati Filipina dan Kepulauan Maluku di Indonesia. Di sini, ia berhenti untuk memperbaiki kapal dan mengisi persediaan. Dari Asia Tenggara, Cavendish berlayar mengelilingi Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Ini adalah jalur pulang menuju Atlantik setelah menyelesaikan bagian besar pelayarannya. Setelah perjalanan yang panjang dan penuh dengan penyerangan terhadap kapal-kapal Spanyol, Thomas Cavendish tiba kembali di Plymouth pada tanggal 9 September 1588. Meski begitu, Thomas Cavendish membawa kekayaan besar yang ia rampas dari Spanyol. Lalu selanjutnya ada James Cook. James Cook lahir pada tanggal 27 Oktober tahun 1728 dan meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1774. James Cook menaiki kapal bernama kapal Endeavour selama 18 bulan. Rute perjalanan James Cook. Tahun 1768, James Cook memimpin ekspedisi ilmiah ke Samudra Pasifik. Tahun 1770, James Cook memetakan garis pantai Selandia Baru dan Great Barrier Reef di Australia. Tahun 1772, James Cook melakukan ekspedisi kedua, menemukan daratan luas di selatan Khatulistiwa yang disebut Terra Australis. Tahun 1775, melalui rute barat ke timur, yakni dari selatan Afrika menuju Antartika dan bergerak ke timur kemudian memasuki Samudra Pasifik. Dan tahun 1776 mendapat misi untuk menemukan ada tidaknya jalur pelayaran di barat laut, sekitar Kanada dan Alaska atau di timur laut, sekitar Siberia antara Atlantik dan Pasifik. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa saja sih dampaknya ketika bangsa Inggris masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah penjajahan. Nah, biasanya mereka akan menguasai bagian-bagian wilayah Indonesia dan akan mengendalikan sumber daya serta jalur perdagangannya. Nah, justru penjajahan ini yang akan menyebabkan penderitaan besar bagi masyarakat Indonesia, termasuk HAM, perampasan tanah, dan bahkan eksploitasi berkelanjutan. Yang kedua adalah tanam paksa. Nah, biasanya mereka ini menyuruh para petani untuk menanam tanaman komersial. Nah, tanaman komersial ini apa? Tanaman komersial adalah tanaman pertanian yang ditanam untuk dijual demi keuntungannya. Contohnya adalah kapas, indigo, dan tebu. Nah, kalau dampaknya adalah berkurangnya lahan pertanian untuk produksi bahan pangan lokal dan juga dapat menyebabkan kelaparan dan penurunan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada kerja paksa. Pemerintah kolonial Belanda juga menerapkan sistem kerja paksa, di mana rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja dalam proyek-proyek infrastruktur seperti jalan kereta api dan jembatan. Kondisi kerja yang buruk dan eksploitasi tenaga kerja menyebabkan banyak korban jiwa akibat kelelahan dan penyakit. Lalu juga ada eksploitasi sumber daya alam. Bangsa Eropa mengambil keuntungan dari kekayaan alam Indonesia tanpa memperhatikan lingkungan, seperti pengambilan besar-besaran kayu, pertambangan, dan eksploitasi sumber daya alam, merusak ekosistem lokal dan mengancam keberlanjutan lingkungan. Lalu dampak berikutnya adalah pemerasan pajak. Jadi pajak seringkali tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi rakyat. Jadi akibatnya rakyat yang lebih miskin juga dipaksa untuk membayar pajak dengan jumlah yang sama atau lebih tinggi daripada yang mampu mereka tanggung. Lalu ada adu domba pribumi. Jadi mereka menggunakan taktik adu domba ini untuk memecahkan kekuatan pribumi dengan cara memanfaatkan perbedaan suku, agama, atau golongan di antara mereka.
Jadi sehingga menciptakan konflik internal yang terjadi satu sama yang lain. Sekarang kita memasuki sejarah peninggalan. Nah, yang pertama dari peninggalan adalah Benteng Marlborough. Benteng pertahanan peninggalan Inggris ini berlokasi di daerah Bengkulu. Tepatnya adalah di tepian pantai yang dibangun pada tahun 1714 hingga 1719 oleh kerajaan Inggris Raya yang pada saat itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Joseph College. Tugu Thomas Parr. Tugu ini memiliki luas sekitar 70 meter kuadrat dan tinggi mencapai 13,5 meter. Dibangun pada tahun 1808 sebagai peringatan atas terbunuhnya Thomas Parr di tangan rakyat Bengkulu. Yang terakhir ada rumah Thomas Stamford Raffles. Jadi Stamford Raffles ini adalah seorang gubernur jenderal Inggris yang terakhir di Indonesia sebelum kekuasaannya jatuh ke tangan Belanda. Namanya sempat disematkan pada tanaman endemik Indonesia yaitu Rafflesia arnoldii. Itu dia video penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.